Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Senin 26 September 2, kita kembali bisa di sini telah hadir para peraih yang seperti biasa kita hari Senin ini selalu bersama-sama belajar bersama-sama mengupgrade pemahaman kita, keilmuan kita seputar produk dan juga wawasan-wawasan seputar perusahaan ini tentunya. Semoga kita semuanya bisa menjadi leader-leader yang bertanggung jawab dan leader-leader yang sukses, benar-benar sukses, bukan hanya terlihat dari apa yang terlihat oleh mata dan kita. Selamat pagi semuanya, apa kabar Merdeka? Sebelum saya lanjutkan, saya minta responnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas semuanya? Mungkin bisa memberikan bantuan komentar teman-teman kalau memang sudah bisa mendengar suara saya. Oke, sudah jelas ya. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan awali acara ini dengan berdoa menurut Fatihah. Berdoa dimulai. Pagi ini cuacanya sangat cerah di Bandung ya. Terlihat begitu cerah ya, karena saya ini sudah menunjukkan jam setengah 10 ya, kurang lebih di sini. Dan tentunya di sesi pertama ini kita sudah ada bersama kita salah satu top leader yang juga menjadi konsultan produk-produk kesehatan BES. Beliau juga merupakan salah satu dari tenaga kesehatan praktisi Anda sehat, penulis buku psikosomatis, herbalis, konsultan kesehatan holistik. Dan pagi ini kita akan membahas tentang pengentalan darah, penyebab dari berbagai penyakit kronis. Nah, dapat diatasi dengan produk Satasep. Halo, Satasepnya belum Halo. ya? Halo, Assalamualaikum. Halo, Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jelas ya. Saya bisa langsung Pak Kapten. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita hidup, memberikan kesempatan kepada kita hari Senin yang cerah ini. Saya doakan semoga senantiasa dalam kondisi sehat fisiknya, sehat psikisnya, sehat ekonominya, sehat sosialnya, sehat spiritualnya. Dan kita doakan
Bapak Haji Febrian Agung sebagai owner PT BES, pimpinan kita, CEO PT BES. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam istiqomah mengajak umat ke dalam kebaikan dunia dan akhirat, dan selalu diistiqomahkan dalam kesehatannya, rumah tangganya, dan senantiasa dalam jiwa yang lapang. Kemudian supaya kita bisa mencontoh beliau. Dan kepada para founder seluruhnya, para guru-guru, para founder yang luar biasa semuanya. Kemudian kepada para top leader, peraih motor, peraih mobilio, peraih Pajero, peraih luxury semuanya. Dan para guru di bidang bisnis PT BES ini dan para guru di SLC dari Cirebon, ya masih di Cirebon ini, mudah-mudahan bagus suaranya tidak terganggu. Kemarin habis seminar di Cirebon, sekarang masih di Cirebon. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW dengan sholawat yang sungguh-sungguh, agar supaya mudah-mudahan dengan sholawat tersebut membuat kita semakin baik, semakin soleh, semakin sehat, dan semakin berkah bisnis kita. Semakin diberikan kesuksesan, manfaat untuk banyak umat. Dengan wasilah bisnis PT BES beserta produk-produknya yang unggulan tentunya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini akan kita bahas tentang pengentalan darah, penyebab dari berbagai macam penyakit kronis. Dan alhamdulillahnya saya sebagai tenaga kesehatan, praktisi kesehatan, hingga saat ini udah 19 tahun, tentu banyak banget ratusan ribu orang yang berjumpa dengan saya, maupun yang nggak berjumpa dengan saya, dengan berbagai macam keluhan. Dan luar biasanya, saat ini kita akan belajar bersama bagaimana penyakit-penyakit yang tahun 2020, 2021, 2022 ini ternyata yang paling banyak adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dengan pengentalan darah. Apa saja penyakit tersebut, kemudian penyebabnya apa, dan solusinya bagaimana secara alami yang tanpa pengobatan kimia. Nah, ini kita akan coba buka, akan coba bahas, dan nanti boleh tanya jawab diskusi di akhir sesi, insya Allah ya. Berikan kesempatan kepada saya sementara untuk menyampaikan secara garis besarnya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya penyakit pengentalan darah ini yang saya akan sampaikan dijumpai pada pasien-pasien yang usia 50 tahun ke atas. Tetapi akhir-akhir ini anak remaja sudah kena penyakit ini. Apa penyebabnya kira-kira? Kemudian orang dewasa muda, dewasa awal seperti 27, 28, 29 itu udah kena penyakit ini. Nah, apalagi 40 ke atas. Semakin banyak. Apa penyebabnya ini? Ternyata pengaruh-pengaruh teknologi, pengaruh-pengaruh digital, pengaruh-pengaruh kurangnya exercise atau olahraga gerak atau makanan
atau daya stres yang tinggi. Itu berarti ini penting Bapak Ibu. Ini penting kita untuk pahami agar supaya kita bisa sedikit ada apa namanya? Ada gambaran ketika kita mau menyampaikan produk kita nanti ke para calon mitra ataupun pada mitra kita. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang memang ke arah situ. Penyakit apa saja itu semuanya boleh nanti di screenshot, boleh nanti dicatat supaya karena para leader juga sering bertanya kepada saya, nah supaya nanti ada gambaran karena secara garis besarnya kalau paham dipahami bukan dihafal, dipahami isi produknya, kemudian penyakitnya, inti-intinya saja maka akan semakin lihai nanti kita memberikan sebuah racikan-racikan untuk pasien-pasien kita. Suaranya kecil, mohon maaf. Ya, gimana sekarang suaranya sudah membaik? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Yang pertama adalah penyakit jantung. Ini kalau kita ingat penyakit jantung, biasanya ingatnya ke orang-orang yang sudah lansia. Nah, ternyata luar biasanya saat ini. Anak remaja udah kena penyakit jantung, Bapak Ibu. Kita dapatkan di ICU itu banyak sekali yang usia 20, 30, 40 karena penyakit jantung. Kalau dalam bahasa ininya, bahasa medisnya MCI, myocardial infarct. Atau myo itu otot, card itu adalah jantung, infarct itu kematian. Jadi kematian otot jantung. Kematian otot jantung. Jadi di mana jantung kita itu gunanya untuk memompa. Gunanya untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Ke seluruh sel-sel 100.000 triliun sel dipompakan, dialirkan oksigen nutrisi ke seluruh tubuh oleh jantung tersebut. Dan jantung akan memompakan dengan baik itu kalau misalkan ototnya kuat. Nah, ototnya kuat dan sehat ketika aliran oksigen nutrisi dari pembuluh darah arteri koronaria yang menyuplai darah ke otot jantung itu bagus. Nah, kalau penyumbatan di situ yang biasanya di daerah sini penyumbatan akibat dari kentalnya darah. Kentalnya darah penyebabnya apa? Nanti akan saya sampaikan. Penyebabnya karena kekentalan darah atau penyempitan pembuluh darah di arteri koronaria yang menyebabkan oksigen kurang asupannya ke otot jantung, sehingga terjadi hipoksia jaringan. Nah, kalau terjadi hipoksia jaringan berkepanjangan maka akan terjadi nekrosis jaringan. Nah, nekrosis itu adalah kematian jaringan di otot jantung. Kematian jaringan di otot jantung itulah yang dinamakan dengan MCI. MCI seperti gaya ya, namanya itu sakit apa ini? MCI. Oh, gagah. Padahal MCI itu penyakit jantung koroner. Nah, kemudian yang kedua adalah vertigo. Di mana vertigo ini saya akan jelaskan secara umum dan secara mudah dipahami saja. Vertigo itu adalah enggak lancarnya oksigen dan nutrisi ke otak bagian tengah. Nah, kenapa kental darah atau pengecilan pembuluh darah atau vasokonstriksi dan pengentalan pembuluh darah? Itu penyebabnya. Jadi intinya itu seluruh sel-sel dalam tubuh kita itu akan hidup kalau ada oksigen dan nutrisi. Dan oksigen nutrisi tersebut dihantarkan oleh darah. Seperti oksigen akan berkaitan dengan Hb. Hb itu adalah hemoglobin itu antara 12 sampai 16 normalnya. Itu sebagai alat kendaraan atau transportasi daripada oksigen. Kalau Hb-nya kurang seperti angkotnya kurang, penumpangnya banyak, maka tidak akan sampai ke ke yang ditujunya. Nah, orang yang Hb-nya kurang seperti itu juga. Nah, kemudian kekentalan darah itu akan mempengaruhi Hb, akan mempengaruhi aliran darah sehingga oksigen nutrisi kurang lancar, kurang cukup asupannya ke otak tengah sini, maka akan terjadi vertigo ya, yang 7 puter goyang ke samping, ada goyangnya terasanya ke depan belakang, ada mutar 7 keliling. Nah, itu vertigo. Kemudian yang ketiga, stroke.
Nah, stroke ini adalah tiada lancarnya aliran darah, sirkulasi darah, oksigen nutrisinya kurang bagus, tersumbat ke otak kiri atau otak kanan. Penyebabnya juga sama, pengentalan darah. Kalau stroke non hemoragik itu non itu bukan, tidak, hemoragik perdarahan. Jadi stroke yang tidak perdarahan adalah karena penyumbatan, karena kental darahnya. Nah, ada stroke yang satu lagi, stroke hemoragik, yaitu stroke karena perdarahan, pecahnya pembuluh darah. Sehingga sama-sama aliran darah ke otak kiri atau ke otak kanan tidak adekuat, tidak lancar. Sehingga kalau kena yang otak kanan, maka yang terkena stroke-nya yang sebelah kiri, ekstremitas sebelah kiri. Kalau terkenanya sebelah kiri, maka yang terkenanya sebelah kanan. Seperti itu. Dua aja stroke yang tadi. Nah, yang kita akan bahas adalah stroke yang non hemoragik, yaitu karena kekentalan darah. Yang ketiga ya. Yang keempat, yang juga karena penyebabnya kekentalan darah adalah migrain. Nah, migrain juga sama, aliran darah tidak begitu lancar ke kanan, ke kiri, bisa karena pengentalan, bisa karena penyempitan. Dan kalau pengentalan penyempitan itu semuanya ada pengaruh hampir 80% dari stres. Nanti akan saya jelaskan. Dari stres, depresi, emosional, temperamen, cemas berlebihan, panik berlebihan, ya kan. Yang kelima, yang disebabkan karena pengentalan darah atau penyempitan pembuluh darah adalah balpasi. Balpasi itu yang biasanya yang sering, tapi balpasi ini yang paling sering itu karena pengecilan pembuluh darah kapiler. Contoh, kita pakai AC terus di mobil, kemudian nembak ke sini terus AC-nya, ke pipi kanan misalkan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, terus di sini. Maka di sini dengan pendinginan tersebut terjadi vasokonstriksi pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil. Nah, dan pengentalan karena dingin itu mengentalkan, seperti kita ada air kemudian dimasukkan ke kulkas. Air tadinya hangat, air tadinya cair, dimasukkan ke kulkas jadi membeku. Nah, begitu pun sama darah kita. Ketika dengan penghangatan itu akan mengencerkan darah dan melebarkan pembuluh darah. Ketika dengan pendinginan, dingin apalah atau dingin yang kita AC yang berterus-terusan, itu sifatnya mengecilkan pembuluh darah, mengentalkan darah dan membuat spasme di otot-otot di seluruh tubuh kita yang kena dingin yang terus-menerus tentunya. Kalau cuma dingin biasa nggak masalah. Oleh sebab itu, ketika orang terus seperti itu, yang terus-menerus kena ke sini terus, maka akan terjadi pengentalan dan penyempitan darah, pembuluh darah kapiler, maka akan terjadi dia mati rasa di daerah sini. Mati rasa. Kenapa mati rasa? Karena aliran darahnya kurang lancar. Kalau kenanya ke sini terus gimana? Maka akan terjadi juga pengecilan vasokonstriksi pembuluh darah arteri koronaria sehingga aliran darah ke jantung juga kurang baik. Nah, kemudian selanjutnya kita buka slide yang ketiga. Nah, kita pahami dulu unsur dalam sirkulasi darah. Kenapa darah kita ngalir secara ilmiahnya tidak pernah berhenti. Pompa kan alir ke otot, ke otak, jantung, ke paru, ke ginjal, ke pankreas, ke tangan, ke kaki, terus mengalir tidak pernah berhenti. Berhenti sebentar aja, itu bisa berhenti kita, kehidupan kita. Ini Allah luar biasa. Yang mengatur itu semuanya Allah. Luar biasa. Kita tidur pun Allah ngatur terus. Ngalir, Allah alirkan. Jantung kita Allah detak. Orang yang gagal jantung, itu ketidakmampuan untuk memompakan darah sehingga perlu bantuan daripada ventilator atau mesin untuk penguat jantung.
Ketika mesinnya dimatikan, dia nggak bisa lagi. Seperti itu. Maka kita bersyukur selalu jantung kita diurus oleh Allah. Seperti yang sering saya sampaikan di waktu SLC tersebut, nah itu bersyukur mengenal Allah dengan anatomi fisiologi kita. Semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah. Ketika kita mempelajari ilmu tentang tubuh kita, nggak ada nanti sombong, nggak ada. Karena jantung kita di-stop sama Allah 3 menit aja udah beres hidup kita. Apapun kepintaran kita, mau profesor, mau dokter, mau apapun, kekayaannya, kekuasaan sebanyak apapun, Allah stop aja jantung kita beres. Atau pembuluh darah kita di stop sama Allah 5 detik aja ke otak ini, udah beres. Gitu enggak? Ini akan membuat kita semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin dekat kepada Allah, semakin baik kepada sesama. Yang kedua adalah yang pertama, sirkulasi darah ini dipengaruhi oleh jantung. Yang kedua, dipengaruhi oleh pembuluh darah. Jantung kalau nggak ada pembuluh darahnya, itu pembuluh darah ibaratnya adalah selang. Nah, selangnya harus bagus, harus kokoh. Dan selang atau pembuluh darah kita itu ada pembuluh darah arteri, ada vena. Dan arteri yang makin kecil namanya kapiler, yang paling saraf-saraf kecil itu kapiler. Nah, itu kalau misalkan itu pembuluh darah kita itu adalah cepat sekali mengecil melebar, elastisitasnya tinggi. Mengecil pada saat kena dingin atau stres atau marah atau sedih, melebar pada saat kena hangat, kena panas atau rileks atau bersyukur. Gini. Itu pembuluh darah kita pada saat rileks, santai, bersyukur, itu pada saat pembuluh darah kita melebar atau vasodilatasi. Apakah harus gini? Gini aja pakai. Gimana sekarang lebih jelas suaranya? Pembuluh darah kita mengecil. Mengecil pembuluh darah kita itu namanya pembuluh darah vasokonstriksi. Alhamdulillah. Makasih Bu Anu. Yang ketiga, sirkulasi darah kita ini dipengaruhi oleh darah. Makasih Pak Sofa. Darah kita yang menghantarkan nutrisi. Oksigen nomor satunya, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu. Orang nggak minum 3 hari, 4 hari masih bisa hidup. Orang nggak makan seminggu, 2 minggu, sampai 40 hari bisa hidup. Tapi orang nggak cukup oksigen 3 menit saja, itu sudah nggak bisa hidup. Oksigen. Jadi rumus A, B, C, A, airway, nafas, oksigen. Breathing, sirkulasi. Dan A, B, C, sirkulasi darah. A, B, C. Nah, kemudian di slide yang selanjutnya, saya akan perlihatkan. Maaf, ini mendadak sekali ini bikinnya. Asal gampang dipahami saja mudah-mudahan ya. Penyebab kekentalan darah. Nah, tadi penyebab darah nggak lancar itu satu karena penyempitan pembuluh darah, yang kedua karena pengentalan. Nah, sekarang akan membicarakan fokus kepada kenapa darah itu kental. Satu, karena kurang cairan. Tubuh kita ini 70% cairan. Otak kita ini 90-90% cairan. Alhamdulillah Bu Dewi. Nah, ketika orang kurang cairan, maka darahnya akan kental. Maka setiap 25 kg berat badan itu harus 1 liter air putih. Kalau Anda 50 kg berarti 2 liter setiap hari. Kalau 75 kg minimal 2,5 liter. Air putihnya aja, belum termasuk teh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah makanan. Kentalnya darah adalah diakibatkan dari makanan, ya, makanan yang kurang baik, sehingga
makanan tersebut menyebabkan asam uratnya meningkat. Ketika asam urat lebih dari 6,0 untuk wanita, 7,0 untuk laki-laki, itu akan menyebabkan darahnya kental. Zat urinya tinggi, maka darahnya kental. Makanan apa itu? Toge, kol, kacang tanah, pete, jengkol, sayur asem, jeroan. Itu kalau kurang cairan dan kurang gerak. Maka makanan itu akan menjadi penyakit yang namanya gout atau asam urat. Nah, kemudian makanan apa lagi yang menyebabkan darah jadi kental? Ketika kurang cairan dan kurang olahraga, maka makanan santan, coklat, putih telur, itu atau minyak kelapa yang berlebihan, kalau kurang gerak, olahraga dan kurang cairan akan menyebabkan trigliserida yang meningkat, lemak darah yang meningkat. Yang kalau dicek itu lemak darah itu atau trigliserida harusnya kurang dari 150. Nah, kalau terlalu banyak makanan yang tadi enggak diimbangi dengan cairan dan olahraga, maka akan meningkat 200, 300. Itu yang menyebabkan kentalnya darah. Yang kedua, kolesterol total tinggi yang normalnya di bawah 200. Ini protein hewani, daging-daging yang berlebihan sehingga tapi kurang cairan dan kurang olahraga, maka daging-daging tersebut yang berlebihan menyebabkan kolesterol total meningkat. Kalau trigliserida yang tadi itu lebih banyak ada di protein nabati bagi orang yang kurang olahraga dan kurang cairan. Bagi saya dan siapa saja yang merasa kurang olahraga dan kurang cairannya, makanan tersebut harus agak dikurang-kurangi. Tapi kalau merasa geraknya cukup, olahraga cukup, saya bebas itu. Sehat insya Allah. Yang keempat, yang menyebabkan kentalnya darah adalah emosi. Pada saat takut, pada saat cemas berlebihan, panik, marah, emosi, stres, depresi, itu menyebabkan kekentalan darah. Boleh dicek, udah ada banyak penelitiannya, dan boleh dicek sendiri ketika Anda ataupun teman atau saudara sedang diinfus. Kemudian lihat tetesannya, tes, 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 seperti itu. Kemudian orang itu dibikin marah atau sedang marah, gitu kan, itu langsung netesnya berkurang. Tes, tes, seperti itu. Ketika marah atau ketika sedih, dikasih ketakutan atau kaget, itu akan mengecil. Kenapa? Karena mengental darahnya dan yang paling utama mengecil pembuluh darah ketika emosional. Ketika psikisnya ada pengaruh emosi buruk, itu akan terjadi seperti itu. Yang kelima, penyebabnya kekentalan darah adalah istirahat yang kurang. Istirahat yang kurang akan menyebabkan kekentalan darah. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pada saat tadi gerak, olahraga yang kurang. Ya, gerak yang kurang seperti darah kita itu seperti air kopi. Kita kasih air, dicangkir, kasih kopi, kemudian dikasih gula, didiamkan 1 jam, mengendap. 3 jam makin mengendap. Didiamkan 1 hari, semakin mengendap dan kental endapannya itu keras. Nah, tubuh kita juga sama. Kalau jarang olahraga, jarang bergerak, udah gitu pakai AC terus, itu akan menyebabkan darah itu mengendap. Dan lebih banyak mengendapnya itu di bagian sesuai dengan gravitasi bumi. Ada di bagian bawah. Maka orang yang trigliseridnya tinggi, kolesterol tinggi, asam urat atau tingginya itu, atau gula darah yang tinggi juga menyebabkan darah kental, itu suka kalau kurang olahraga akan terasanya kebasnya di kaki, kesemutannya di kaki, sakit-sakitnya ngilu di kaki, bengkaknya di kaki kalau dia nggak pernah olahraga. Ataupun kalau sering tiduran terus, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, tapi tiduran terus, itu yang sering kena adalah di bagian kepala, bagian sini, dan sini. Tergantung gaya gravitasinya. Mana yang paling bawah itu akan terjadi pengendapan. Di situ yang akan sakit. Jadi kalau paham tentang hal ini, maka tidak akan ragu lagi. Kok asam urat bisa sakit kepala sih? Dari di teorinya nggak ada, Pak. Teori kedokteran, saya di teori tenaga kesehatan tuh nggak pernah ketemu. Kok asam urat bisa terasa di kepala? Itu bagi orang yang
jarang olahraga, nggak pernah olahraga, tiduran mulu, itu adanya terasanya di bagian bawah daripada tubuh kita. Kalau sering tiduran terus, tidurnya miring terus, maka akan miringnya ke kiri. Maka akan yang sering terasa adalah pada ngilunya, sakitnya adalah di bagian kiri. Dari mulai sini sampai bawah. Kalau terlentang tidurnya, maka akan terasanya di mulai sini sampai ke bawah. Gitu. Tapi kalau orang yang suka olahraga, walaupun asam uratnya, trigliseridanya, kolesterolnya tinggi, kental darahnya, maka selalu lebih banyak yang terasanya di bagian lutut atau pinggang ke bawah. Pinggang, paha, lutut, betis, dan telapak kaki. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ada satu lagi. Bagaimana solusinya, Kang Asep? Yang pertama berarti cairan kita perbaiki. Yang kedua adalah makanan. Ya kita harus jadi dokter. Saya biasa lebih senang saya menularkan ilmu saya dibandingkan saya ngobatin, gitu kan. Kenapa? Kalau beliau jadi dokter untuk di rumahnya sendiri, itu kan ketika ada masalah anaknya dia bisa mengatasi sendiri, kan bagus itu. Itu namanya membuat Indonesia sehat. Tapi kalau pelit ilmu, ya, jadi harusnya berobat terus, kasihan. Habis uang untuk berobat terus. Anak yang pertama sakit berobat, anak yang kedua sakit lagi berobat, suami sakit berobat, istri sakit berobat, habis uangnya. Walaupun dapat mobilio Pajero Suri, itu habis uangnya kalau tidak paham tentang ilmu kesehatan. Nah, tugas saya adalah memberikan sedikit gambaran di mana saja melalui media apa saja supaya sedikit ada pemahaman tentang kesehatan sehingga masalah-masalah kecil itu udah paham duluan. Nah, para ibu rumah tangga terutama ya. Nah, yang pertama cairan perbaiki, jangan sampai kurang cairan air putih. Kemudian yang kedua, minuman-minuman yang kira-kira oh buat saya ini kalau habis minum ini nggak enak nih, hindari aja karena yang merasakan sakitnya kita. Makanan menurut kok kenapa sakit pusing kepala saya? Kok kenapa jadi ngilu-ngilu ini ya, pegel-pegel ya? Oh, lihat aja 4 jam yang lalu, itu habis makan apa? Kalau kita merasa kurang gerak, kurang olahraga, kurang minum, kemudian ketika ada yang dirasa pinggang sakit, dada kok tiba-tiba sakit, itu lihat 4 jam yang lalu habis makan, oh duren habis banyak tadi. Nah itu berarti oh besok lagi jangan terlalu banyak. Jadi jadilah dokter untuk diri kita sendiri sehingga kita ngobrol ke orang mudah. Yang kedua, oh tadi habis apa ya? Oh kenapa perut perih ya? Oh ya Allah lupa. 2 jam yang lalu habis makan kepedesan. Oh berarti besok lagi jangan terlalu pedas kan gitu. Nah yang ketiga solusinya apa? Gerak. Wah, gerak. Jadi minimal pagi 100 langkah. Kalau mengikuti Pak Haji Febrian Agung itu setiap pagi 10 kilo. Ya apa namanya? Sepeda. Waduh, kayaknya nggak sanggup itu. Paling saya 15 menit, 15 menit pakai sepeda itu. Ya, yang bagus emang bersepeda atau jalan kaki itu yang paling bagus olahraga itu. Karena kontinu ya, pagi, sore itu jalan kaki atau bersepeda. Baik sepeda yang keluar maupun sepeda yang statis, yang bagus itu sepeda yang keluar karena sambil bertukaran oksigennya lebih sehat. Nah, oh Pak Haji itu masuk 20 kilo. Aduh semakin nggak sanggup saya, Masya Allah. Dasar 20 kilo Pak itu Ustadz Adam, Pak Haji Febrian ternyata 20 kilo. Allahu Akbar. Itu patut kita contoh. Makanya saya kalau lihat beliau itu sterek terus badannya. Itu kayak gitu. Kemarin aja sempet-sempetnya olahraga itu. Masya Allah. Di sela-sela sibuk SLC olahraga beliau. Allah. Saya sampai saya harus juga ini nyontek gitu. Nah, itu gerak ya, gerak. Itu kenapa kalau nggak gerak, ini badan kurus sama gemuk gak masalah. Yang penting ini cairan, makanan, gerak, gerak. Yang penting gerak. Walaupun kurus langsing, bagus kayak sehat, tapi nggak gerak, kurang gerak, ya udah, itu penyakitan karena gerak sehat. Kalau diem statis nyakitan, udah gampang aja solusinya gitu. Karena
Kang Asep itu makan pete, makan jengkol, makan karedok, makan apapun kok sehat terus dia. Geraknya banyak. Geraknya banyak. Contoh orang tua kita, mohon maaf, orang tua saya itu 71 tahun. Karena pagi-pagi udah ke ladang, udah lihat sawah, ngontrol sana, ngontrol sini, jalan kakinya panjang. Begitu umroh bersama, apa namanya itu? Tawaf, sa'i, bapak ibu saya 70 tahun, 71 tahun, saya 41 tahun kalah. Kenapa? Kurang gerak saya. Dan banyak pakai AC tapi kurang gerak. Pak Haji dan Haris panjang juga itu, luar biasa, puluhan kilometer. Aduh, luar biasa itu. Pasti Allah lebih sehatkan orang yang bergerak. Makanya apa namanya? Allah sangat menghargai orang yang bergerak dalam hal apapun, ya kan? Nah, yang bergerak dapat banyak rezeki. Rezeki itu kan uang, harta, kesehatan. Itu beneran. Yang keempat adalah emosi. Solusinya jaga emosi kita. Kemudian banyak memaafkan, memaklumi, memaafkan, mendoakan, senyum, dah. Ya, selama kita tidak terlalu sakit hati, udahlah, yang nggak penting-penting nggak usah marah, gitu ya. Yang nggak penting-penting nggak usah emosi. Nah, cuek aja, santai, nyaman, serahkan kepada Allah. Coba orang yang semakin cuek, peduli, terserah Allah, bertawakal kepada Allah, itu semakin sehat orang. Salah satu contohnya, mohon maaf, kalau kita tahu orang yang hilang akal, baik di jalanan atau di rumah sakit jiwa, itu sehat-sehatnya. Sehat-sehat. Kenapa? Enggak banyak yang dipikirin. Nah, kita banyak penyakit, sering cepat tua, itu mikirinnya banyak. Yang belum terjadi, gimana nanti ya kalau enggak closing? Gimana nanti banyak hutang? Gimana? Itu yang membuat kita terjadi hal kekentalan darah juga dari situ, emosional gitu. Ini penelitian banyak sekali oleh ahli psikolog dunia, psikologis berkaitan dengan pembuluh darah, berkaitan dengan organ-organ tubuh, berkaitan dengan pankreas, berkaitan dengan lambung, berkaitan dengan asam lambung, berkaitan dengan pembuluh darah dan jantung. Yang kelima, solusinya adalah istirahat cukup, bukan istirahat yang banyak, bukan. Nggak suka juga, bagus juga istirahat yang banyak. Tapi istirahat yang cukup, istirahat cukup. Nah, istirahat yang cukup, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu istirahat yang terbaik. Kemudian tentunya solusinya adalah, ini satu lagi, solusinya untuk kekentalan darah, saya biasa menggunakan untuk pasien-pasien kami, ataupun yang bertanya, itu yang pertama dengan Habsro, ya, Habsro karena apa? Ada anti kolesterolnya di Habsro. Bipolen, karbohidratnya tinggi. Nigella sativa, anti kolesterolnya tinggi. Ada saponin juga, anti racun. Kemudian untuk menetralisir aliran darah. Yang ketiga, itu ada propolisnya, juga itu antibiotik dan sebagainya. Itu untuk pengentalan darah. Yang pertama, Habsro dikaitkan, digabungkan dengan kolagenia. Karena kolagenia ini menghancurkan kentalan-kentalan darah. Nah, yang ketiga, Bimax. Ini Bimax lagi lebih mantep lagi. Mohon maaf kalau versinya berbeda. Ini Bimax ini kalau saya pelajari dan saya buktikan di pasien-pasien saya itu, selain untuk mengalirkan sebagai pengganti obat kimia yang sering dipakai untuk pengencer darah, yang inisialnya A, itu Bimax lebih luar biasa dan lebih aman. Kenapa? Karena Bimax itu ada isinya yang dahsyat. Yang pertama, purwoceng. Nah, purwoceng itu ternyata untuk mengalirkan pembuluh darah yang menyumbat-nyumbat. Yang kedua, akar pasak bumi. Itu juga untuk melancarkan sirkulasi darah. Bukan hanya ke vitalitas, tetapi sirkulasi darah keseluruhan itu akan diperbaiki oleh purwoceng dan akar pasak bumi. Ditambah lama lagi gamat emasnya yang sangat berpengaruh baik terhadap jantung, lambung, dan pembuluh darah dikuatkan sama dia. Dan katup-katup jantungnya oleh Habsro.
dan BMAC akan diperbaiki. Kemudian yang keempat adalah tadi Habsro, BMAC, Kolagenia, dan Slim. Nah, kalau Slim ini itu untuk ada kitosan dan spirulinanya itu baik sekali untuk mengencerkan atau menormalisir trigliseridanya. Jadi kalau kolesterol dan asam urat ada di dalam seseorang, itu gabungkan kolagenia dengan Slim. Minumnya disatuin aja. Diawali dengan dosis kecil. Berapa itu? Setengah saset kolagenia, setengah saset Slim. Gabungin, minum. Tapi kalau udah terbiasa, boleh langsung satu-satu aja. Kalau saya satu-satu, karena sudah biasa. Tapi kalau baru pertama kali, seminggu pertama setengah-setengah dulu. Ya. Kemudian boleh digabung itu. Yang kedua, ketika cirinya kekentalan darah nggak lancar, itu cirinya yang paling sering terjadi. Satu, semutan. Dua, ada bengkak. Kemarin waktu di SSC juga menemukan yang bengkak karena 2 hari 2 malam di bis. Alhamdulillah pas saya tanya Pak sorenya, itu juga dikasih BMAC dan dikasih obat yang lainnya yang saya kebetulan bawa, dan BMAC sekali minum 2. Nah itu alhamdulillah siangnya udah mendingan, udah baik, sorenya sudah baik, alhamdulillah. Kemudian kesemutan, bengkak, ngilu. Nah, aliran darah itu kurang lancar. Atau napasnya sesak di sebelah kiri. Itu juga aliran darah. Kemudian puyeng atau vertigo. Itu aliran darah sedang kurang lancar. Atau pucat. Atau keringat dingin. Itu juga aliran darah akibat dari kurang lancarnya. Nah, kenapa memilih herbal base, OPT base? Yang pertama, terbukti aman. Terbukti banyak yang merasakan keberhasilan terbantu melalui wasilah Habsro, BMAC, Kolagenia. Jadi nanti 4 macam ini herbal ini itu enggak semuanya dikonsumsi. Jadi tergantung dan tidak semuanya sama ininya Pak, dosisnya. Dosisnya diatur. Tapi di awal harus sesudah makan 1 jam, di awal semua herbal yang ini. Tapi kalau udah sebulan konsumsi, udah mau sebelum, sesudah, enggak ada masalah. Untuk apa sih seperti itu selalu? Supaya ketika diberikan sama kita kepada orang, karena kan selalu disclaimer, si A sakitnya sama, si B sakitnya sama, umurnya beda, kondisinya beda, dikasihnya nggak bisa sama. Gitu, dikasihnya beda. Si A si A ada masalah di lambung, berarti 1 jam harus dalam kondisi perutnya nggak terlalu kosong. Karena pada saat kosong banget, baru pertama kali masuk, itu adaptasinya ada yang reaksinya perihnya luar biasa, gitu. Takutnya nggak kuat. Nah, detoxnya takut nggak kuat. Maka dimulai dosis awal kecil. Dan nanti minggu kedua naikin aja dosisnya. Itu tekniknya para herbalis yang mengutamakan kepentingan pasien. Tapi kalau hanya ingin habis banyak, wah itu agak ngeri. Kenapa? Karena yang kita tangani ini adalah orang sakit. Kecuali yang kita berikan itu orang sehat semua. Ya udah, kalau orang sehat mau 2, mau 3, mau 4, sebelum makan, sudah makan, biar nggak masalah, nggak bakal ada detox. Tapi kan kita nggak tahu di beliau ini punya sakit apa yang kita nggak lihat. Gitu. Insya Allah. Selanjutnya karena lengkap. PTBS ini punya produk lengkap, ya. Apa? Bayangkan 1 Habsro aja isinya 3 macam. Habatus sauda, bipolen, propolis. 1 jenis BMAC itu 5 macam. Gamat emas, akar pasak bumi, purwoceng, kemudian cabai Jawa, merica hitam. Apakah boleh masih BMAC atau Habsro? Boleh dijarakin 2 jam antara obat medis dengan obat herbal ini. Kenapa? Obat medisnya nanti itu tidak akan berfungsi kalau dibersamakan. Sayang. Kenapa? Karena apalagi nih yang namanya BMAC, Habsro, terutama Habsro dan Kolagen, itu ada anti toksik. Padahal obat kimia itu toksik semua, toksik. Nah,
Jadi pada saat berlebihan itu obat kimia jadi racun. Itu adalah apa namanya? Kaidah ilmiahnya gitu. Obat kimia itu akan jadi obat kalau tepat obatnya, tepat dosisnya, tepat waktu minumnya, tepat cara minum, tepat pasiennya, gitu kan. Tapi begitu nggak tepat dosisnya, obat kimia jadi toksik alias racun, gitu. Nah, sama di herbal juga, tapi nggak seganas di kimia. Walaupun herbal ada takaran. Air putih, walaupun halal, bagus, bukan obat, tapi ada takarannya. Minum segini enak, tapi kalau 2 gini sekali minum jadi masalah, jadi penyakit. Nah, padahal cuma air. Nasi juga sama gitu. Nah, kemudian kenapa harus herbal PTBS yang saya pilih terutama dan saya sangat percaya dirinya karena saya yang terutama yang saya ini ya, yang Absro, Bimek, Kolagen, Slim, kemudian Crystal V, karena saya tahu PTBS ini mengambil dari beberapa produsen itu karena itu beda-beda PT-nya. Karena nih di perusahaan ini apa yang unggulan diambil sama beliau sama PTBS. Di perusahaan ini di perusahaan ini diproduksi yang diproduksi di perusahaan ini produsen ini apa yang unggulan diambil dibeli sama beliau. Gitu, maka pasti yang unggul-unggulannya gitu. Nah, kemudian kolagennya unggulan luar biasa. Ya, kita kan suka pernah lihat jual kolagen. Nah, itu beda Bapak Ibu yang dengan kolagenia yang ada di PTBS ini yang saya buktikan di lapangan itu beda. Gitu kan. Kemudian mulailah dari dosis yang terkecil, lebih murah terbukti, lebih murah dibandingkan apa? Saya selalu minum BML. Lebih murah dibandingkan dengan berobat kimia. Masuk ke UGD, dibandingkan masuk ke ICU, dibandingkan harus dirawat di rumah sakit, sekali dirawat baru masuk saja itu sudah berapa? 400.000 untuk sewa kamarnya saja. Sampai 1.500.000. Nah, belum obat, belum visit dokter, belum cek darah. Sekali cek darah bisa 2 juta sampai 5 juta. Belum obat. Nah, ini ya murah. Dan terbukti bukan cuma murah, tapi terbukti. Terbuktinya yang harus di ring, nggak jadi di ring. Yang jadi dioperasi, nggak jadi dioperasi. Ya, berbagai macam penyakit. Yang harus tadinya apa, yang struknya udah parah, dikit-dikit semakin membaik. Yang ginjal dicuci darah jadi berkurang, cuci darahnya sampai tidak sampai cuci darah lagi. Kemudian berkualitas sudah jelas ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, mohon maaf apabila pertanyaannya tidak bisa dijawab satu persatu semuanya. Ibu Dewi, alhamdulillah wasilah produk PTBS saya tidak jadi operasi tulang belakang, hasil MRI harus dioperasi. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah Ibu. Terima kasih Bu Dewi untuk testimoninya. Ini semakin memperkuat. Silakan yang testimoni, perbanyak testimoni pada saat seperti ini supaya lebih memperkuat lagi kita dalam menciarkan produk ini. Kemudian Pak Iwan, Kang Asep, Iwan selalu minum Bimex sama Habsro satu tiap mau tidur. Bagus. Alhamdulillah. Itu satu saja. Bimex 1, Habsro 1. Masya Allah, itu udah banyak banget manfaatnya yang dirasakan. Ya, sayang Bapak Iwan tidak menyampaikan sesudah minum satu-satu ini apa yang dirasanya. Apakah semangat kerjanya makin bagus, jarang sakit. Nah, itu. Dan kalau Habsro 1, Bimex 1 aja itu udah melancarkan sirkulasi darah, mengurangi terjadinya infeksi, ya kan? Dan stamina selalu membaik. Umi Leha, assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk kista detok herbalnya gimana? Untuk kista detok herbalnya adalah yang terasa suka agak perih, nyeri di perut bagian bawah. Tapi nggak usah khawatir, lanjutkan aja. Tapi dimulai dari 3 kali kalau kista itu, kista miom cancer 3 kali.
3 kali 1, 1, 1 minggu pertama, minggu kedua 2 kapsul, 2 kapsul, 2 kapsul. Kalau orang tersebut belum belum mulai. Ya, belum pernah ya dari awal itu mulai. Tapi kalau udah biasa langsung pagi 2, siang 2, malam 2 itu nggak ada masalah. Bagus ya. Kemudian Pak Hendra Lili, izin Kang Asep kalau demam minum Habsro dengan paracetamol apa boleh? Boleh. Dijarakin 2 jam. Ini yang saya sarankan. Ketika demam, ya karena di Habsro ini ada analgetiknya, tapi enggak kuat. Antipiretiknya, antipiretik itu anti demam, itu enggak kuat. Jadi kalau demamnya tinggi, jangan cuma ngandelin Habsro-nya saja. Habsro harus diminum, tapi paracetamolnya juga diminum. Jarak 2 jam baru minum Habsro. Kemudian Pak Arafiq, Assalamualaikum, mohon petunjuk apakah propetebes untuk pengobatan syaraf kejepit dan bagaimana dosisnya. Habsro ya 2 kali 1, 2 kali 2 kapsul. 2 kali 1 kapsul sampai 2 kali 2 kapsul. Yang kedua ditambah dengan Bimex. Bimex 2 kali 1 tablet. Atau Habsro ditambah kalsi. Karena kalsi butuh omega 3, 6, dan 9. Pak Adi, saya minum Bimex plus Habsro, efeknya saya lapar terus, tapi asma saya kambuh, Kang. Kenapa ya? Oke, kalau untuk asma ya, itu Habsro-nya lanjutkan, karena asma ini adalah penyakit alergi, penyakit imun. Jadi daya tahan tubuhnya memang di Habsro ada, lanjutkan aja. Kalau memang lapar, nggak apa-apa. Mungkin karena kecapean, lelah, selama ini kurang aktivitas terlalu tinggi. Jadi Habsro dan Bimex itu untuk menyetabilkan. Nggak apa-apa, lapar terus mungkin agak kurang. Tapi kalau memang udah, mohon maaf, berat badannya udah gemuk, kemudian lapar terus, nah berarti ada yang harus diganti nih Habsro atau Bimex-nya. Menurut saya, di Bimex lanjutkan, Habsro di stop, digantinya dengan Epitgo. Nah, Epitgo juga untuk ke asma cukup bagus. Epitgo 2 kali 1 saset. Samsul Muarif, Ustaz Samsul ya. Alhamdulillah, Kang dulu saya suka nyeri cangkeng wae. Setelah konsumsi Habsro rutin tiap hari, sekarang tidak nyeri lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di Habsro itu kalau menurut saya apapun mungkin yang beberapa kali bertanya ke saya itu selalu ada Habsro-nya. Jarang sekali saya nggak pakai Habsro. Kenapa? Karena dalam ilmu medis sepertinya itu Habsro itu suka ada di kalangan kami ada obat dewa gitu. Obat dewa itu kemana aja memang masuk. Gitu. Ada salah satu obat yang obat itu anti histamin ada, anti inflamasinya ada, anti alerginya ada. Wah, itu analgetiknya sedikit ada, itu masuk aja, anti reumatiknya ada. Nah, Habsro ini masuk ke mana-mana gitu. Hampir tidak ada penyakit yang tidak dibutuhkan Habsro. Nah, sedangkan obat-obat yang lainnya, herbal yang lainnya, itu yang mendampinginya. Kalau itu prinsip saya dan sudah terbukti. Ibu Pak Hendra, siap, terima kasih. Baik. Pak Ardian Maulana, alhamdulillah saya konsumsi Habsro pagi sebelum sarapan 2 kapsul, malam Bimex 2 kapsul, sebelum tidur. Bangun tidur lebih fresh dan bersemangat untuk dakwahkan pada. Masya Allah. Ya, mantap ini ya. Kalau beliau udah terbiasa konsumsi, jadi sebelum sarapan juga nggak ada masalah. Lanjutkan aja, lanjutkan. Tapi kalau saya boleh konsumsi Habsro. Oh ya, kalau saya boleh usul, kalau dari segi komposisi daripada Habsro dan Bimex, yang lebih cocok menurut saya dan saya sudah buktikan dan memang dari segi isinya, komposisinya juga tepatnya itu, mohon maaf, boleh dilanjutkan seperti ini, boleh juga ikutin saya. Bimex 2 kapsul di pagi, karena Bimex kalau di pagi itu yang untuk mengalirkan darahnya lebih mantap. Nah, karena bakal dipakai gerak. Nah, sedangkan Habsro itu lebih banyak ke imun, daya tahan tubuh, jadi sangat cocok kalau diminumnya malam hari. Seperti itu. Tapi kalau mau lanjut kayak gini juga boleh sih.
Pak Iwan Soyana, ya Kang Asep, tiap minum gak ada rasa capek. Padahal pulang malam terus berangkat pagi. Masya Allah. Sehat terus Pak Iwan ya. Habsro Bimek. Dua itu aja Masya Allah dahsyat keren. Pak Fatur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk wasir ambeien produk apa? Wasir berkaitan dengan feses yang keras. Jadi hindari yang mengandung makanan minuman yang membuat feses keras. Pisang membuat feses keras. Maka orang yang diare dianjurkan makan pisang. Nah, kemudian teh membuat feses keras. Nah, herbalnya Habsro ditambah apa namanya? Slim. Habsro 2 kali sehari, Slim. Mau pakai kolagen lebih bagus, Slim plus kolagen. Ya, jadi kita sekarang ininya kalau pakai Slim gabungin sama kolagen aja. Seperti itu. Kemudian untuk dari luarnya sering saya gunakan adalah pada para pasien itu Vico untuk kalau udah ada benjolan dan ada perdarahan itu dioleskan dari luar. Pak Hendy, izin konsumsi Habsro untuk usia 12 tahun berapa kapsul? 12 tahun udah sama dengan orang dewasa 2 kali 1 kapsul. Kalau 6 tahun baru diawali dari setengah-setengah. Nanti minggu kedua boleh sehari 1. Sehari 2, 1-1 ya. Usundari, Assalamualaikum. Bagaimana cara pengobatan untuk stroke dengan Habsro, Bimek, kolagenia? Kolagenia slim digabungkan jadi 1, dikonsumsi sehari 1 kali. Kemudian Bimex-nya dan Habsro-nya pagi Bimek 1 dulu ya, 1 jam sudah malam. Sama kapsulnya, Habsro-nya malam hari dibuka kapsulnya masukkan. Oh ya, mumpung saya ingat, ada beberapa orang ya yang sensitif dengan aroma-aroma. Ya, jadi aroma kapsul cangkang kapsul Habsro ini kan agak kurang nyaman di aromanya bagi yang nggak suka, tapi bagi yang mabok, bagi yang nggak suka mabok maksudnya mabok hamil gitu ya, atau mabok mau hamil atau mabok kendaraan itu dibuka kalau nggak suka. Ya, karena kalau nggak suka tetap aja dimasukin, kadang-kadang nyangkut di sini, kadang-kadang enak mual sampai muntah. Nah itu ada pusing dari mual itu kadang-kadang suka pusing tuh. Padahal bukan dari Habsronya. Orang tersebut saya teliti itu ternyata kurang selera dengan aroma-aroma cangkangnya kan. Bagi yang kurang suka cangkangnya kurang nyaman diin. Jadi dibuka nggak masalah. Tapi kalau Bimex, hati-hati membuka Bimex. Ini menurut pengalaman saya di klinik ya. Itu ketika orang itu ada sensitivitasnya tinggi di rongga mulut, di mukosa mulut, dan di mukosa pencernaan ketika Bimek itu karena mengandung merica hitam dan cabai Jawanya, maka ada yang nggak kuat, akhirnya bentol-bentol alias melepuh, gitu ya. Bagi yang nggak kuat, maka saya sering menganjurkan, mohon maaf, itu Bimex itu nggak usah dibuka, khawatir kita nggak tahu orang itu sensitivitasnya tinggi apa rendah. Mungkin kalau di sini langsung melepuh, saya lihat, wah Bapak melepuh, kelihatan. Tapi kalau di pencernaan di lambung, di usus kan nggak ketahuan. Itu yang saya jaga sebetulnya. Ya, tidak semua orang nggak boleh, enggak. Untuk orang-orang baru, ya itu atau sedang sakit lebih baik sama kapsulnya. Tapi kalau Habsro aman dibuka karena nggak ada merica hitam cabai Jawanya. Mohon maaf kalau ada perbedaan pendapat antara saya dengan Ustadz Anton karena beda di lapangan mungkin atau saya pernah melihat soalnya langsung itu beberapa pasien seperti itu, maka sejak waktu itu saya waduh harus hati-hati lagi kepada memberikan Bimek yang dibuka kepada pasien atau kepada calon mitra. Karena kalau terjadi seperti itu, kalau ngambek gimana itu? Puyeng nggak kira-kira itu kan? Daripada terjadi lebih baik menjaga. Toh nggak dibuka juga, hebat kok manfaatnya, gitu kan? Kolagenia dan slim digabungin. Bulia, Assalamualaikum. Kalau untuk mengobati sapu jepit, pakai apa? Habsro kalsi atau Habsro Bimex.
Akang Ahmad, Assalamualaikum. Saya mau tanya, saya punya mertua sakit jantung. Sudah pasang ring, terus stroke. Juga minumnya apa? Sudah konsumsi LPN, kolagen, sama Habsro. Ya, Habsro-nya lanjutkan 2 kali pagi, 2 kapsul, malam 2 kapsul. Kolagenia gabungkan dengan Slim sehari 1 saset di siang hari. Boleh. Nah, kemudian senyum. Senyum, syukur, sholawat. Nah, jangan emosi, jangan ketakutan, karena psikis tadi berpengaruh sekali. Nah, sekalian saya ingat, andai kata ada keluarga kita yang kemudian diponis harus di ring, jantungnya dipasang ring, mohon banget. Jangan dulu ikut. Jangan dulu ngikutin. Yang pertama, orang yang mau dipasang ring itu stresnya seminggu sebelum pasang, itu udah stres duluan, kasihan. Yang kedua, itu ring bukan obat, bukan pengobatan, bukan penyembuhan, tapi menyanggah doang. Kadang dipasang ring kedua nanti. Dipasang ring ketiga, maka mohon maaf, yang belum dipasang ring dan diponis harus pasang ring, tolong. Mendingan Habsro, kolagen. Udah banyak yang terbukti nggak jadi pasang ring. Kalau Bapak sudah dipasang ring, itu berarti yang terbaik, takdir Allah yang terbaik, karena sudah dipasang ring. Nah, supaya semakin baik, tidak ternambah ringnya, maka lanjutin kolagennya, Slim, Habsro, jangan putus. Ya, nanti obat kimianya sedikit-sedikit berkurang atau dikurangi. Kemudian 6 bulan kemudian atau 8 bulan dicek lagi kondisinya ke dokter tertentu. Pak Abdul, Assalamualaikum. Kalau paru-paru sebelah mengecil atau kempes, sebaiknya minum apa? Evitgo ditambah Habsro. Evitgo 2 kali 1 saset, Habsro 2 kali 2 kapsul. Ya, boleh juga dibuka kapsulnya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Bapak Mahmud, Ibu Mahmudah, Assalamualaikum. Solusi untuk menaikkan HB. HB saya 8,5. Ini HB-nya lumayan rendah ya. Harusnya wanita 12 sampai 14. Nah, untuk menaikkan HB, ya satu, istirahat cukupkan. Yang kedua, makan cukupkan. Yang ketiga, HB tersebut ada di zat besi. Zat besinya kurang. Jadi konsumsi, kalau mau konsumsi obat dari luar, zat besinya boleh. Tetapi yang ada di PTBS ini, yang spesifik saya belum menemukan, tapi yang bisa membantu kalsi dan Habsro. Boleh dikontinyukan. Dan makan harus cukup. Kemudian Bu F. Nawati, Assalamualaikum, untuk batuk kering, Bimex dan Habsro. Bimex, Habsro. Mau ditambah kolagen juga boleh. Pak Wawan, asik. Saya sakit persendian, terutama sendi antara bahu, tangan. Saya rutin Habsro sebelum tidur 2, pagi 2. Tapi masih belum sembuh. Tambah Bimex, Pak. Bimex 2 pagi, Habsro 2 kapsul malam. Air putih perbaiki. Dan tadi makanan-makanan membuat asam urat dan trigliserida meningkat, tolong di stop dulu. Sambil Bapak banyakin air putih dan gerak. Ya. Kemudian Pak Abi, saya konsumsi Habsro, alhamdulillah sakit pinggang saya telah hilang. Baik. Wah, masih banyak ini pertanyaannya, mohon maaf tidak bisa semua dijawab. Waktu sudah 10.30. Penyakit mata minum apa? Penyakit mata Habsro. Terbukti ada beberapa yang... Suaranya hilang Pak Ustadz. Oh, sudah hilang ya? Apakah ada yang nelpon? Sekarang sudah ada? Halo? Ini sudah ada Pak Kapten? Sudah oke ya? Pak Ardian, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Yuda. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Bu Ani. Jadi Bapak Ibu yang dimurahkan Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan memberikan solusi dengan herbal PTBS ini jangan ragu.
harus yakin kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan memberikan janji, jaminan. Nah, ini jamin pasti sembuh. Si itu juga sembuh. Untuk motivasi nggak apa-apa, cuman jangan menjamin. Dan jangan ingin cepat sembuh langsung blok banyak gitu dosisnya. Jangan, kasihan. Karena ini ini yang di atas itu adalah manusia yang punya keunikan sendiri-sendiri dan punya keluhan tersendiri-sendiri. Kemudian dimulai dari dosis awal dan dimulai dari sesudah makan. Jadi 1 jam sesudah makan itu tujuannya supaya tidak terlalu kosong perutnya dan tidak terlalu penuh perutnya. Sehingga kosong tidak, penuh tidak. Seperti itu. Oke, mungkin karena ini ada memang di sini nih, di daerah sini agak kurang baik mungkin sinyalnya ya. Jadi hilang timbul suaranya. Yang di daerah Cirebon, mohon maaf. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustadz ABS ya yang telah menyampaikan product knowledge yang luar biasa tadi, yang telah menjawab juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman leader yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan ini ya memberikan manfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk kita semuanya. Jazakallahu khair Ustadz. Selanjutnya teman-teman kita seharusnya masuk ke sesi berikutnya ya Pak Febrian ya. Pak Febrian apakah sudah siap? Kalau belum saya berarti akan selingi dulu. Coba lihat dulu Pak Febrian posisinya ya. Saya jam 11, oke. Oke teman-teman, Pak Febrian nanti jam 11. Jadi sekarang ada sesi buat saya untuk menyampaikan sesuatu ya, untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan beberapa hal yang mungkin memang perlu kita sampaikan. Di sini saya selaku dari support system pengen mengingatkan teman-teman leader semuanya. Pengen mengingatkan teman-teman leader semuanya untuk disiplin dalam menjalankan bisnis ini dengan aturan-aturan yang benar ya, melakukan pemilihan mitra dengan benar. Karena di PTBS ini kita bukan hanya mencari uang semata ya, tapi di sini kita nantinya juga akan belajar menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Namun sebelum kita masuk ke sana, sebelumnya saya minta kerjasamanya buat Kang Hanafi untuk bisa di close dulu